Hai, perkenalkan aku Inas. Kali ini aku mau bahas tentang mekanosensorik pada antena udang. Apa sih mekanosensorik itu? Mekanosensorik adalah instrumen yang dimiliki oleh suatu organisme untuk memproses atau merespons suatu rangsangan mekanis yang didapat dari lingkungan, kemudian diubah menjadi sinyal biologis oleh mekanoreseptor sebelum akhirnya ditransduksi di sistem saraf pusat. Mekanoreseptor yang terdapat pada manusia, contohnya ada pada kulit. Bagaimana jika pada udang ya? Banyak organisme menggunakan antena untuk mengumpulkan informasi taktil atau kimiawi dari lingkungan. Krustase memiliki dua set antena, antena pendek atau yang biasa disebut antenula, dan antena yang seringkali lebih panjang atau biasa disebut antena. Antena memiliki sensor yang memungkinkan udang merasakan di mana mereka bersentuhan, mencium, atau merasakan sesuatu dengan mengambil rangsangan kimia dari lingkungan. Mekanoreseptor adalah sel sensorik yang merespon tekanan atau distorsi mekanis. Krustase dan organisme lain menggunakan mekanoreseptor untuk mendapatkan informasi sensorik dari lingkungan serta untuk memberikan informasi internal. Umumnya digunakan untuk mendeteksi predator, mangsa dan pasangan, komunikasi, serta berenang atau navigasi. Secara fisiologis, mekanoreseptor dicirikan oleh sensitivitas yang tinggi serta rentang frekuensi yang besar. Studi perilaku telah menunjukkan bahwa karakteristik stimulus mempengaruhi respons, yaitu apakah harus menyerang, melarikan diri dari stimulus, atau justru mengejar sumber stimulus. Secara garis besar, mekanismenya seperti ini. Isyarat hidromekanik ditransduksi oleh mekanoreseptor yang terdapat pada sensila menjadi sinyal biologis. Sensilum atau sensila apabila jamak adalah organ sensorik yang menonjol dari kutikula eksoskeleton atau terkadang terletak di dalam atau di bawahnya. Sensila muncul sebagai rambut kecil. Dalam setiap sensilum terdapat 2 hingga 3 neuron sensori. Neuron ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan dari kemoreseptor dan mekanoreseptor. Terdapat 2 macam sensila. Yang pertama, aesthetak atau unimodal sensila yang ditemukan pada antenula dan salah satu fungsinya adalah untuk indera penciuman atau olfaktory. Yang kedua ada non-aesthetak atau bimodal sensila ditemukan pada antenula, kaki berjalan, mulut, toraks, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Pada bimodal sensila terdapat seta mekanosensitif yang fungsinya untuk sensor kimiawi dan sensor mekanik. Seta mekanosensorik ditemukan pada bagian toraks, kaki berjalan, dan antenula. Pada antenula, terdapat setidaknya 5 tipe seta yang telah dilaporkan memiliki sifat mekanosensitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme deteksi pada sistem mekanosensorik. Untuk mendeteksi isyarat hidrodinamik, umumnya krustase bergantung pada serangkaian unit sensorik yang terdiri dari rambut atau seta yang menonjol dari tubuh ke air di sekitarnya dan berengsel di bagian pangkalnya. Gerakan pada air memberikan gaya pada seta yang menyebabkan berputarnya engsel dan mengaktifkan satu atau lebih neuron sensorik yang terpasang secara internal ke seta. Bisa dilihat dari diagram di samping yang menunjukkan komponen morfologi dasar yang terkait dengan mekanosensitivitas. Gerakan seta menyebabkan dendrit sensorik memulai rangkaian impuls saraf yang berjalan di sepanjang akson yang melekat ke sistem saraf pusat untuk diproses. Mekanosensori input dari water movement memungkinkan perilaku berenang yang disinkronisasi dalam fase prakopulasi pada pasangan jantan dan betina yang dapat mengurangi energi yang dikeluarkan. Perilaku tersebut adalah salah satu contoh mating behavior. Perilaku ini dimediasi oleh putatif mekanosensori seta di antenula. Itulah mengapa sistem mekanosensorik pada udang mirip dengan sentuhan, gesekan, atau getaran yang dirasakan kulit manusia. Karena kurang lebih mekanismenya sama, rangsangan dapat diterima oleh mekanoreseptor ketika bersentuhan langsung. Berikut adalah daftar acuan yang digunakan untuk membuat video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan comment. Terima kasih.